mari bersaat teduh, mari saat pagi ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memasuki ibadah di minggu yang terakhir pada bulan Agustus ini. Kita akan membawa hati kita sepenuhnya kita arahkan kepada Tuhan. Mari kita menundukkan kepala. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur di minggu yang terakhir kita boleh bersama-sama beribadah. Kami juga menyapa bagi para pendengar Radio Agape dimanapun berada, selamat pagi. Juga DKJ di Lubuk Linggau. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersyukur. Saudara-saudaraku juga yang bisa mengikuti ibadah pagi hari ini melalui live streaming. Puji nama Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan selalu menyertai setiap kita. Hingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama meninggikan Dia, menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Inilah rinduku kepadamu. Biarlah kita senantiasa menyembah Dia, memuji Dia. Haleluya. Seluruh
Pagi ini kami datang dengan penuh ucapan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepekan yang lalu dan atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, keajaiban Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dan itulah sebabnya pada pagi hari ini kami mengagungkan, menyembah nama Tuhan. Engkau mengampuni atas segenap dosa dan kesalahan kami, dan Engkau menguduskan kami agar apa yang kami perbuat di hadapan Tuhan dan Tuhan berkenan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami menyerahkan jalannya ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Pagi hari ini kita dipersatukan oleh Tuhan untuk kita boleh memuji Dia, meninggikan Dia. Amin. Mari bersama-sama kita katakan, satukanlah hati kami. Tuhan dan Rajaku.
berharga di dalam Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita diberi kuasa untuk memuji Dia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersama, katakan, bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ada, tidak ada. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja. Sekali lagi katakan haleluya. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri, amin. Mari bersama-sama kita katakan dengan penuh iman dan percaya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Haleluya. Untuk bangsa ini, oh ku punya mimpi. Untuk negeriku, satukan
bersama-sama berdoa buat bangsa kita. Dan kita bersyukur 73 tahun bangsa kita merdeka. Kita percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Dan janji Tuhan sungguh luar biasa. Baik bagi bangsa kita, juga bagi setiap pribadi kita. Pagi hari ini mari kita akan menyembah Dia. Kita akan bersyukur buat segala kebaikannya. Janji-Mu, iya dan amin. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganmu. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Bersama-sama katakan, saat ku lemah, Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. benar Tuhan. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengarah. katakan dengan penuh iman dan percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya, anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku bina. Musik akan menandungkan pujian. Bapak Ibu kita bersyukur kalau hari ini kita ada sebagaimana ada, karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita serahkan kehidupan kita, bahwa pertolongan hanya di dalam Dia, Yesus, yang memberi kita kekuatan. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian ini. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku, Penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengarah. bersama katakan aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin.
lebih dari semua yang dapat kuminta, lebih dari semua yang dapat. Sekali lagi katakan lebih dari semua yang dapat kuminta. Haleluya, beri kemuliaan bagi Dia, amin. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan dari tim Angklung Gracia. Shalom, kami dari tim Angklung Gracia akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Berbahagialah. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya.
Bersama-sama kita akan mendengarkan tayangan Gema. Dipersilakan dari multimedia. Saat ini saya ditemani dua orang ibu yang mengikuti program Gema, Gemar Membaca Alkitab. Saya akan langsung saja bertanya kepada Ibu Sekanti. Selamat siang Ibu, Shalom. Ibu setia membaca Gema? Ya, setia. Puji Tuhan. Tentunya mendapat berkat-berkat apa yang boleh dibagikan kepada jemaat, dan khususnya kendala-kendala apa yang dihadapi Ibu dalam menjalankan program Gema? Silakan Bu. Ya, kendalanya ya dikasih jadwal dari Gema tuh saya nggak bisa tepat. Jadi pagi ya kadang untuk siang, malam untuk pagi itu. Tapi saya ya bersyukur bisa mengikuti Gema sampai sekarang. Dan berkatnya ya saya tahu apa isi di dalam firman Tuhan. Saya lebih takut kepada Tuhan, lebih tahu apa isinya di dalam firman Tuhan itu. Ya, saya bersyukur itu ada Gema Lukas. Puji Tuhan. Saya akan langsung bertanya kepada Ibu Yohana, berkat-berkat apa yang sudah dialami dengan program Gema, dan juga paham nggak dengan apa yang dibaca selama ini firman Tuhan itu sendiri? Ya, bersyukur dengan adanya program Gema, dengan pembacaan firman Tuhan, walaupun saya tidak tahu, tapi dengan adanya ulasan-ulasan warta jemaat, dengan adanya khotbah hamba Tuhan di gereja, juga di seksi wanita ataupun di KPK, saya banyak tahu tentang firman Tuhan, dan itu sangat memberkati. Biarlah dengan program Gemar Membaca Alkitab, kita tetap setia, karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup seseorang. Dan biarlah kita tetap setia mengikuti program Gema, tetap semangat dan terus maju. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Para kolektan akan mempersiapkan diri. Setelah firman Tuhan nanti kita juga akan memberikan persembahan yang kedua kali. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ibu Yeni Krispianti akan berdoa menyerahkan persembahan kita pagi hari. Mari kita berdoa. Hati kami sungguh limpah dengan ucapan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau di dalam kehidupan ini kami senantiasa mengingat dan merasakan akan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, kesehatan, bahkan di dalam mata pencaharian dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami sungguh bersyukur tangan kuat kuasa Tuhan senantiasa menopang kami. Dan tiba saatnya di tengah-tengah ibadah kami yang pertama pada pagi hari ini, dengan hati yang penuh rasa hormat dan sukacita, kami membawa persembahan syukur kami di hadapan Engkau. Kiranya Bapa sendiri berkenan untuk menguduskan setiap rupiah yang ada, dan semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dipakai hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dan kami percaya berkat-berkat terbaik dari Allah Bapa melimpah atas kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama-sama kita nyanyikan satu hari lagi. Satu hari lagi ku rasa
Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah kami persembahkan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang berkenan menerima semuanya ini. Dan kami berdoa untuk pertolongan hikmat kepada majelis bendahara yang akan mengelola semua keuangan ini. Supaya sungguh-sungguh pekerjaan pelayanan Tuhan bagi khususnya jemaat gereja Isa Masih Pringgading diberkati. Kami juga diberkati jemaat Tuhan khususnya pada pagi hari ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan diberkati melalui paduan suara Jubilus Ionia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengar pujian sungguh indah dari anak-anak kita. Dan sekarang kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu hidup dan firman-Mu itu sanggup mengubah hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu dan Engkau yang memakai hamba-Mu
sehingga firman Tuhan yang disampaikannya pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, dan kami boleh pulang dari tempat ini dengan sukacita oleh karena berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengikuti pembacaan Gema, pembacaan Alkitab kita di hari Kamis, ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah sampai kepada kitab Mazmur. Dan pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama kembali tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama pagi hari ini merenungkan di dalam kitab Mazmur pasal 114, saudara. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Mazmur pasal 114 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Keluaran beberapa waktu yang lalu, kita akan menjumpai peristiwa-peristiwa yang ajaib ini. Di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara, saya ketika membaca bagian ini, saya sungguh mendapatkan berkat yang saya ingin bagikan pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 4 peristiwa yang besar, yang ajaib, saudara, yang dicatat oleh Mazmur, ya, dan itu sudah dialami oleh bangsa Israel. Dan peristiwa ini dikatakan ajaib oleh karena, saudara, tidak pernah terjadi peristiwa-peristiwa itu. Hanya pada saat itu ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Saudara, kita bisa lihat ada 4 peristiwa yang ajaib yang dicatat di dalam bagian ini. Yang pertama adalah laut yang melarikan diri. Ini adalah peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dan oleh kuasa Tuhan, laut Tiberau itu bisa terbelah menjadi 2, dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut itu di tanah yang kering. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita bayangkan peristiwa ini, pasti kita akan kagum, pasti kita akan, ya, kalau kita ada di sana, kita pasti akan heran. Bagaimana mungkin laut itu bisa terbelah menjadi 2. Dan bangsa ini yang ribuan jumlahnya bisa berjalan di tanah kering. Bahkan
ya tentara-tentara Fir'aun pada waktu itu binasa di dalamnya. Peristiwa yang kedua, saudara, ada dikatakan di sini adalah gunung-gunung yang melompat-lompat dan bukit-bukit yang melompat-lompat seperti domba jantan, seperti anak domba. Ini ketika Tuhan itu turun dari gunung Sinai. Saudara, kita membaca di dalam kitab Keluaran. Luar biasa, ada kedahsyatan yang menyertai ketika Tuhan turun dari gunung Sinai itu. Saudara, gunung-gunung gemetar. Dan peristiwa yang ketiga itu adalah Sungai Yordan yang berbalik ke hulu. Saudara, ini dikatakan di dalam Yosua pasal yang ketiga. Saudara, ketika para imam pengangkut tabut perjanjian itu mencelupkan kakinya di tepi Sungai Yordan, tiba-tiba sungai itu ya terbelah juga, ya menjadi dua. Dan dikatakan sungai itu berbalik ke hulu dan bangsa Israel juga bisa berjalan di tanah yang kering, saudara. Luar biasa, ini perjalanan ketika mereka keluar, ya setelah mereka menyeberangi Laut Hebrau. Mereka menuju ke tanah Kanaan dan mereka menjumpai yang namanya Sungai Yordan. Dan peristiwa yang keempat adalah gunung batu yang menjadi kolam air dan batu keras yang menjadi mata air. Ini adalah ketika bangsa Israel di dalam perjalanan di padang gurun dan mereka ya mengalami kehausan yang luar biasa, tetapi Tuhan sediakan air yang ajaib ini ya. Ini peristiwa yang ajaib. Saya katakan ajaib oleh karena bagaimana mungkin gunung batu itu bisa menjadi kolam air? Bagaimana batu yang keras itu menjadi air? Tidak mungkin, hanya Tuhan saja yang bisa melakukan hal ini. Dan itu sebabnya peristiwa-peristiwa ini disebut dengan peristiwa-peristiwa yang ajaib. Saudara, saya percaya bahwa kita juga pernah mengalami peristiwa-peristiwa ajaib di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada 4 hal, saudara, yang saya temukan dari perenungan bagian ini, dari peristiwa-peristiwa yang ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Peristiwa-peristiwa ini itu bukan hanya menunjukkan kepada kita, tetapi membuktikan kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Sekali lagi saudara, kejadian yang ajaib, peristiwa-peristiwa yang besar ini, saudara, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita dan tidak terbatas. Saya bersyukur saudara, di tengah-tengah jemaat gereja Isa Al-Masih Pringgading ini, saya menjumpai di dalam pelayanan ada begitu banyak jemaat Tuhan yang mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan mereka menyaksikan keajaiban-keajaiban itu bukan hanya di tempat ini, tetapi di mana mereka bekerja. Mereka mengalami dalam hidup mereka kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu nyata di dalam hidup mereka. Dan saya rindu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu terus akan menyertai kita. Dan kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Saya katakan tidak terbatas saudara, oleh karena kalau kita melihat peristiwa-peristiwa ini saudara, semuanya di luar daripada pemikiran manusia. Tidak akan mampu kita dengan pikiran kita untuk menyelami, ya menyelidiki, mengerti akan peristiwa-peristiwa ini. Kecuali orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca
di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Saudara, ketika saya membaca merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan Ibrani pasal 13 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu dan khawatir. Kalau sekarang ini mungkin barangkali kita mengalami pergumulan yang berat, kita mengalami jalan yang buntu, saudara, kita mengalami hal-hal yang sulit bagi kita untuk kita atasi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu putus asa. Karena apa? Karena kita mempunyai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Kuasanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, nyata, kuasanya tidak terbatas. Tuhan Yesus dikatakan tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu berarti bahwa kalau Tuhan itu dulu bisa menolong kita, hari ini Dia juga bisa menolong kita. Bahkan besok yang akan datang, Dia juga bisa menolong kita. Karena apa? Karena kuasanya tidak berubah. Kuasanya tidak terbatas dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, saudara, saya temukan di dalam bagian ini bukan hanya kuasa Tuhan yang tidak terbatas, tetapi saya bisa melihat di dalam bagian ini rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya itu, rancangan yang sungguh sempurna. Rancangan Tuhan itu indah, rancangan Tuhan itu agung dan mulia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Sampai-sampai bangsa ini pernah menggerutu ya kepada Tuhan dan kepada Musa ketika mereka menghadapi begitu banyak kesulitan dalam perjalanan di padang gurun. Mereka tidak mengerti akan rencana Tuhan yang indah, yang agung dan mulia itu. Itu sebabnya mereka menggerutu, saudara. Mereka menyalahkan Musa. Mereka berkata, kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran, mereka, lebih baik aku kembali lagi ke Mesir. Di sana aku bisa menikmati akan makanan yang enak. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mereka tidak mengerti akan rencana Tuhan yang indah, yang agung dan mulia itu dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin, saya percaya bahwa kita juga ketika kita menjalani kehidupan kita, seringkali kita juga menggerutu kepada Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan ketika kesulitan-kesulitan itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak mengerti akan rencana Tuhan yang indah, yang agung dan mulia dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah, agung dan mulia dalam hidup kita, maka saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita bisa bersyukur sebenarnya di balik semua kesulitan, tantangan, persoalan yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, rancangan Tuhan yang indah, yang agung dan mulia itu dikatakan sebenarnya ya di pasal 114 ini ayat yang kedua, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel menjadi wilayah kekuasaannya. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan itu, bukan hanya untuk menjadi bangsa yang kudus di hadapannya, tetapi Tuhan membawa bangsa ini keluar dari Mesir untuk menjadikan mereka
menjadi umat kepunyaannya sendiri. Umat kesayangannya, saudara. Dan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Itu adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bawa kita, hidup kita, ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Dia di dalam hati kita. Saudara, perjalanan hidup kita, ada beberapa orang yang berkata, wah dulu aku sebelum menjadi anak Tuhan, aku tidak pernah menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini. Justru sekarang setelah aku jadi anak Tuhan, aku begitu banyak menghadapi tantangan, kesulitan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang yang jemaat yang biasa hadir, saudara. Tapi kemudian beberapa waktu saya lihat tidak pernah datang ini. 1 bulan saya lihat, kemudian saya kunjungi. Ya, saya tahu jemaat ini saya datangin, saudara. Ternyata dia tidak hadir itu karena kecewa dengan Tuhan. Mengapa kecewa? Karena dia mengalami banyak peristiwa di dalam kehidupannya yang tidak menyenangkan, saudara. Tidak menyenangkan. Dia ceritakan peristiwa-peristiwa itu dan dia sudah berdoa kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi dia tidak mendapatkan jawaban seolah-olah. Bahkan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, peristiwa yang baru muncul yang membuat kemudian dia berputus asa dan akhirnya ya dia tinggalkan Tuhan. Dia berkata, dulu sebelum aku mengenal Tuhan, aku belum pernah mengalami peristiwa-peristiwa ini. Saudara, jemaat ini belum mengerti akan rencana Tuhan di balik semua masalah peristiwa yang mereka alami. Dan saya lihat ada banyak anak-anak Tuhan yang lain juga yang mengalami hal ini. Karena mereka tidak mengerti akan rencana Tuhan yang indah dan agung mulia. Bangsa Israel menggerutu, mereka menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika mereka mengalami keajaiban-keajaiban ini, peristiwa-peristiwa yang ajaib ini, bagaimana Tuhan kemudian membelah laut Hebrau itu. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri kedahsyatan Tuhan itu. Bagaimana mereka melihat gunung-gunung itu melompat-lompat, bukit-bukit melompat-lompat. Mereka melihat, saudara dan kasih dalam Tuhan, sungai Yordan itu kembali ke hulunya. Mereka melihat bahwa batu yang keras itu bisa menjadi mata air. Mereka baru takjub, mereka baru tercengang. Dan mereka baru berkata bahwa wow, ini tah Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang memiliki rencana yang indah. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, mereka baru bisa tahu bahwa rencana Tuhan itu indah dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya rindu melalui firman Tuhan ini, kita tidak menyerah dengan apa yang kita alami saat ini. Persoalan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, jangan kita menyerah, jangan kita berputus asa. Saudara, lihat ya di balik semua masalah peristiwa itu, pasti ada rencana Tuhan yang indah, yang agung dan mulia. Yang mungkin barangkali saat ini belum kita tahu, tapi suatu kali kelak pasti kita tahu. Karena apa? Karena kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-13, saudara. Kalau kita membaca di sana ada satu janji Tuhan yang sungguh indah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7, saudara. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ini adalah janji Tuhan. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Jangan bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau izinkan hal ini terjadi? Mengapa Tuhan?
Engkau izinkan masalah ini, sakit ini terjadi? Mengapa Tuhan Engkau izinkan kegagalan ini terjadi di dalam hidupku? Saudara, selama kita terus bertanya mengapa, mengapa dan mengapa, kita tidak akan pernah menemukan jawabannya. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mulai bersyukur kepada Tuhan untuk semua peristiwa yang terjadi karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita, suatu saat saudara kita pasti akan melihat rencana Tuhan, pelangi kasih Tuhan yang indah di balik semua masalah itu. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, hari ini engkau tidak tahu, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Hari ini engkau tidak tahu, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ketika anak saya mengalami gagal ginjal dan pada waktu itu dia menjalani cuci darah 2 hari sekali, saya juga tidak mengerti kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, dalam keluarga saya. Saya tidak ngerti saudara, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Anak saya juga tidak tahu saudara. Bahkan dia berkata, apa kita ganti nama saja ya? Saudara, karena dia membaca, ya tidak tahu itu arti kata Aaron itu, ya sebenarnya dia baca ada tantangan, kesulitan yang luar biasa. Apa kita ganti nama saja ya Pak ya? Saya berkata tidak. Karena nama kamu di awal itu adalah Joshua, artinya Tuhan yang menyelamatkan. Saudara, saya sempat pada waktu menghadapi pergumulan ini. Rasanya begitu berat, luar biasa. Saya rasanya seperti ada di lembah air mata. Saya menangis sendiri di hadapan Tuhan. Tetapi setelah saya mengerti dia bermimpi ketemu dengan Tuhan Yesus itu, saudara, saya baru melihat bahwa Tuhan itu betul-betul ajaib. Rancangannya itu agung, mulia, indah, saudara. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan memberikan hari depan penuh harapan. Kenapa saya katakan itu? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah itu Tuhan berkata, ya kepada saya melalui anak saya ini. Dia berkata, Pak, ketika dia bermimpi itu dan kemudian dia lihat hasil labnya, setelah mimpi dia lab, saya baru kali itu melihat kreatin itu bisa turun. Selama ini tidak pernah bisa turun. Kalau tidak dicuci darahnya ini, kreatinnya terus naik, tidak pernah ya turun. Tapi ketika bermimpi ketemu dengan Tuhan Yesus itu, ajaib, itu kreatin bisa turun. Dan kemudian dia cek lagi yang kedua kali, turun lagi, melebihi dari yang bisa dilakukan oleh dokter ketika dokter itu mencuci darahnya. Saya berkata, wah ini ajaib. Dan anak saya berkata, Pak, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik. Saya ketika mendengar kata itu dari anak saya menangis. Oh ini tahu maksud Tuhan. Tuhan ingin membawa anak saya itu mengenal Tuhan secara pribadi. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Bukan dari apa yang saya sampaikan, tetapi Tuhan sendiri sampaikan kepada dia. Melalui pengalaman peristiwa yang ajaib itu. Dia bisa berkata, Pak, Tuhan itu baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini peristiwa-peristiwa yang kita alami, kita tidak tahu. Tetapi suatu saat kita juga akan berkata kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Amin saudara. Tuhan itu baik. Ketika saudara nanti mengalami kedahsyatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib, saudara akan berkata, Tuhan itu baik. Dan saudara akan lupa dengan semua peristiwa-peristiwa yang mungkin barangkali membuat air mata kita tercurah. Yang membuat kita ya takut, khawatir, bimbang. Saudara, itu akan hilang dan kita akan berkata, oh ya Tuhan, rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan ingin
bahwa setiap kita itu dekat dengan Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, Tuhan izinkan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Memproses, ya, membentuk hidup kita. Supaya apa? Supaya iman kita teruji, kasih kita kepada Tuhan teruji, kesetiaan kita kepada Tuhan teruji. Dan Tuhan itu punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh dengan harapan. Saudara, peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan itu sebenarnya Tuhan ingin membawa kita itu dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Tuhan bentuk hidup kita, dan suatu saat nanti kita akan lihat bagaimana hidup kita itu diubah oleh Tuhan, dan hidup kita menjadi berarti, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya saudara jangan menyerah, ya, dengan apa yang saudara alami saat ini. Mungkin saudara sudah berdoa dan belum mendapatkan jawaban. Jangan menyerah, saudara jangan putus asa. Ya, percaya bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu akan terjadi dalam hidup kita. Percaya bahwa rancangannya yang indah, yang agung dan mulia itu juga akan terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita belum tahu, tetapi kelak kata firman Tuhan, engkau akan mengertinya. Dan ini adalah janji Tuhan. Dan untuk kita bisa mengerti janji Tuhan yang indah ini, kita mengalami, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus tetap kuat. Ya, dalam iman kita. Kita harus tetap kuat dalam iman kita. Hal yang ketiga, saudara, yang saya jumpai, yang saya dapatkan dari Mazmur pasal 114 ini, bukan hanya kuasanya yang tidak terbatas, rancangannya yang indah, yang agung dan mulia. Tetapi saudara, saya melihat di sini pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu juga terjadi dan dialami oleh bangsa Israel. Kenapa saya katakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib? Oleh karena saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan di padang gurun itu 40 tahun itu cukup lama sekali, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, pakaian mereka, apa yang mereka pakai, itu tidak pernah rusak, saudara. Kemudian bukan hanya itu, tetapi yang kita lihat di dalam Mazmur pasal 114 ini, bagaimana mungkin ya gunung batu itu bisa menjadi kolam air. Batu yang keras itu bisa menjadi mata air. Ini ketika Musa memukulkan tongkatnya di batu itu dan kemudian memancar air. Wow, luar biasa, ini air yang ajaib, saudara. Yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan bangsa ini. Tuhan memelihara dengan ajaib. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka, Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka makan daging di Mesir, tetapi Tuhan juga sediakan burung puyuh. Tuhan sediakan roti, mana, surga. Dan mereka, saudara, tidak pernah kekurangan. Ini pemeliharaan Tuhan. Ini keajaiban yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ya bertanggung jawab. Tuhan pelihara. Ada satu ayat, saudara, ketika saya membaca bagian ini, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Kalau saudara membaca di sana, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, apa yang tidak pernah muncul di dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan mendapatkan air itu, ya, dari batu yang keras. Mereka tidak pernah bisa bayangkan bahwa Tuhan akan tiba-tiba kirimkan ya burung puyuh itu menjadi makanan, mana surgawi itu menjadi makanan. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Tetapi ini terjadi untuk menggenapi firman-Nya bahwa pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata juga kepada kita di dalam Filipi, kalau kita membaca di sana pasal yang keempat, saudara, ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Tuhan. Jangan takut dengan apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. Saya lihat ada begitu banyak jemaat yang mengalami kesulitan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi saya juga melihat, seperti tadi yang saya katakan di awal, saya melihat ada banyak keajaiban yang dialami oleh jemaat. Saudara, jangan takut dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan sediakan semuanya buat kita. Tuhan pelihara kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia pelihara kita dengan ajaib. Ada satu keluarga yang saya jumpai, saudara. Keluarga ini, keluarga yang menurut kacamata saya ini sangat sederhana sekali. Pekerjaannya sangat sederhana sekali. Dia hanya cuma jual pisang goreng saja. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang ini mengalami keajaiban Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun katanya dalam hidupnya. Tuhan selalu cukupkan apa yang dia butuhkan. Bahkan ketika orang mau membantu dia, dia berkata tidak, aku sudah cukup, Tuhan pelihara hidupku sedemikian rupa. Jangan takut saudara dengan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan ingin kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami pemeliharaan itu. Yang keempat, yang terakhir saudara. Di dalam kejadian-kejadian yang ajaib ini saudara, saya melihat bahwa janji Tuhan itu murni dan teruji. Janji Tuhan itu murni dan teruji. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari mana kita bisa melihat janji Tuhan itu murni dan teruji? Saudara, Tuhan sebenarnya sudah pernah berjanji kepada Abraham akan membawa keturunannya ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Dan saudara, peristiwa-peristiwa ini bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel hingga sampai ke tanah Kanaan, itu bukti bahwa janji Tuhan itu murni dan janji Tuhan itu teruji. Janji manusia bisa batal, janji manusia bisa diingkari saudara. Tetapi janji Tuhan teruji. Janji Tuhan murni, kata pemazmur. Saya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, melihat ada jemaat Tuhan yang menaruh harapan ini kepada Tuhan. Dia pegang janji Tuhan dalam hidupnya. Dia simpan janji Tuhan dalam hatinya. Dan suatu saat saudara, saya melihat ini jemaat mengalami keajaiban Tuhan di dalam usaha pekerjaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia menghadapi masalah persoalan di dalam usaha pekerjaannya, dia cuma tidak banyak janji Tuhan yang dia ingat, yang dia simpan di dalam hatinya. Tetapi ada satu janji saudara, yang Tuhan simpan di dalam hatinya saudara. Janji apa itu? Janji bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika dia mengalami kesulitan, persoalan di dalam usaha pekerjaannya itu, dia tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Dia tetap pegang janji Tuhan.
Dan saudara jemaat ini mengalami bukti yang nyata dari janji ini dalam hidupnya. Tuhan betul-betul tidak meninggalkan dan membiarkan, dia diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan saudara, saya melihat usaha pekerjaannya itu begitu berkembang sekarang ini dan luar biasa. Saya rindu saudara kita juga menikmati akan janji Tuhan dalam hidup kita. Dan itu sebabnya saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus belajar untuk menyimpan janji-janji itu dalam hati kita. Jangan ya kepahitan, kemarahan, kejengkelan yang kita simpan di dalam hati kita. Tetapi janji-janji Tuhan kita harus kita simpan. Pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 119, saudara, ayat 11, dia berkata di dalam firman-Nya, aku menyimpan janjimu di dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Kalau kita simpan janji-janji Tuhan itu, maka kita akan kuat menghadapi setiap tantangan kesulitan dalam hidup kita. Kalau kita simpan janji-janji itu dalam hidup kita, suatu saat saudara bahkan kita akan bisa menghadapi tantangan kesulitan itu. Kita akan tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita pegang janji itu, saudara, maka suatu saat kita akan lihat bagaimana Tuhan menggenapi janji itu dalam hidup kita. Saya rindu pagi hari ini, saudara. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan, tetapi dari peristiwa-peristiwa yang ajaib ini, satu, kita melihat bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Rancangannya indah dan agung mulia. Yang ketiga, saudara, pemeliharaannya ajaib nyata. Dan yang keempat, janji Tuhan itu murni dan teruji. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah berubah. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
ku tahu dalam kasih-Mu. Haleluya. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu dan kasih-Mu tidak terbatas, tidak berubah di dalam hidup kami. Dan kami berdoa pagi hari ini, Tuhan kuatkan hati jemaat-Mu. Apabila ada di antara mereka yang saat ini mengalami pergumulan yang berat, menghadapi sakit, menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan di dalam hidup mereka, Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau ingatkan mereka akan peristiwa-peristiwa yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi juga terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga jemaat-Mu Tuhan, mereka tetap kuat di dalam iman mereka. Bahkan mereka akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka akan mengalami kuasa Tuhan. Mereka akan mengalami rancangan Tuhan yang indah, yang agung dan mulia. Mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib, dan mereka akan mengalami akan janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, persembahan untuk pembangunan. Para kolektan akan mempersiapkan diri. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pembangunan Pringgading 24 dan Kimangun Carkoro 75, Gedung Mitra Sejahtera. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Memberkati juga seluruh pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan ucapan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Allah itu baik, sungguh baik. Berubah.
kasih untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan, Kau yang sudah menyertai, memberkati, baik ketika kami memuji, menyembah Tuhan dan firman Tuhan yang telah ditabur. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Immanuel, kami percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang tetap sama kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhanlah yang membuat hidup kami penuh dengan pengharapan. Apapun yang menjadi tantangan pergumulan dalam hidup kami tahu Tuhan Yesus memberikan kemenangan. Terima kasih, sebentar kami akan beranjak meninggalkan ruang ibadah ini. Tuhan mohon pimpinan penyertaan Tuhan hari lepas hari, 1 minggu yang akan kami lalui khususnya. Bila tangan Tuhan yang penuh dengan kemurahan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkurang mengawal hidup kami, baik pribadi bersama dengan keluarga, ketika kami berjuang dalam mata pencarian pekerjaan masing-masing, di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan, seluruh aktivitas kami percaya penyertaan Tuhan membuat kami penuh dengan damai dan sejahtera. Kami hendak mengulurkan tangan kami ke atas, bila tangan Tuhan yang berkenan terulur kepada setiap kami. Mari kita naikkan tangan ke atas bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah saudara dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terima, alami selalu janji berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, yang disediakan dari tahta kasih Allah Bapa, anugerah, kuasa, kekuatan, kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.